Melanjutkan cerita film legenda Gunung Merapi, masih dalam tema siluman buaya yang disebarkan di seluruh pelosok pedesaan. Yang diceritakan pada episode sebelumnya, bahwa di Desa Bulak Pancing telah banyak korban jiwa disambar buaya di pinggir kali. Di mana, pada saat itu Sembara dan Basir sedang beristirahat di sebuah warung makan yang sedang ramai dipenuhi pengunjung. Karena memang sudah saatnya perut pada lapar. Di rumah makan itulah, orang-orang lagi heboh mengobrolkan tentang kematian warga Desa Bulak Pancing. Orang-orang pun membicarakan, dalam minggu ini banyak warga berjatuhan jadi korban disambar buaya. Dan anehnya lagi, yang mati disambar buaya semuanya bernama Farida. Di sana Sembara sedang mencari tahu sumbernya. Akan tetapi, si pemilik warung malahan mencurigai Sembara dan Basir. Menurutnya, semenjak kedatangan dua orang asing yang bukan warga desa tersebut jadi banyak korban. Katanya, bukan hanya itu, si pemilik warung pun menyuruh orang-orang untuk mengintai dan mengawasi gerak-gerik Sembara dan Basir. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Sekarang banyak kematian, bersamaan masuknya orang asing. Sebab itu, sebaiknya dua orang itu kita selidiki diam-diam. Siapa tahu dialah sumber bencana selama ini. Di sisi lain, kini mak lampir yang sedang luka dalam sangat parah pun akan mengadakan upacara tumbal sesaji. Karena luka dalam yang sulit disembuhkan terkena pukulan Kiai Jabat. Waktu bertarung merebutkan Farida dengan Kiai Jabat. Mereka pun akan mengadakan upacara tumbal sesaji, yang akan diselenggarakan di Gua Iblis, dengan menumbalkan bayi yang telah diculik dari warga desa sebelah. Sementara itu, sedangkan Farida di Istana Atas Angin sedang bersedih. Ingin segera pulang, karena kangen ketemu orang tuanya dan juga kangen calon suaminya. Sabab, sudah sekian lama belum ketemu dengan ayah satu-satunya. Soalnya, Farida sudah tidak punya ibu. Inilah Ki Gua Iblis. Siapkan segalanya untuk upacara tumbal sesaji. Setelah itu kalian secepatnya kembali ke istana. Biarkan kami berdua di sini. Baik, Ki. Mari. Jangan menangis, Farida. Aku akan membantumu mencari kekasihmu. Kalau perlu, kita mengembara menjelajahi dunia. Aku akan menyingkirkan dan membinasakan siapapun yang akan menjadi penghalang bersatunya kamu dan kekasihmu. Hapus air matamu. Selanjutnya, kini Sembara dan Basir pun sedang mencari tahu di Desa Bulak Pancing. Siapa sebenarnya yang jadi malapetaka di desa itu? Ia pun sedang mendeteksi orang-orang yang sedang berlalu lalang. Sebab dengan mata batinnya yang tajam, bisa mendeteksi makhluk tersebut. Namun anehnya, orang-orang di sana mencurigai Sembara dan Basir, yang dianggap orang asing di desa itu. Sebenarnya mau mencari siapa toh? Jangan ribut, Sir. Perhatianku bisa terpecah. Dan usahaku bisa gagal gara-gara kamu. Lihat pandangan matanya, memperhatikan setiap orang yang lewat. Mungkin mereka sedang memilih calon korbannya. Jangan-jangan dia mencari lagi korban yang bernama Farida. Nah, ketemu sekarang, Sir. Hah? Mana? Yang ada di kereta. Ayo kita ikuti. Kecurigaanku ternyata terbukti. Dua orang pemuda itu yang menjadi sumber malapetaka. Kalian tahu siapa gadis yang mereka incar? Kalau tidak salah anak Pak Tarjani, si Farida. Farida? Benar. Apakah Farida anak Pak Tarjani itu yang akan menjadi korban selanjutnya? Tidak salah lagi. Kau lapor pada Pak Kamituwo dan Pak Jogoboyo. Kumpulkan segenap pemuda untuk menangkap kedua pengembara itu. Iya. Selanjutnya, Sembara pun mengintai pemuda yang jadi pacar Farida, anak Pak Tarjani. Sembara juga dengan teliti mengawasi pemuda tersebut di sebelah kandang kambing Pak Tarjani. Sabab badan pemuda itu sudah tercium oleh Sembara. Karena badan mereka memang bau buaya. Namun hanya orang tertentu saja yang bisa mencium bau badan makhluk tersebut. Nanti aku tunjukkan siapa dia sebenarnya. Kurang ajar. Dua orang itu benar-benar sedang mengincar korbannya. Apa perlu aku temui Pak Kamituwo dan Jogoboyo sekarang, Kang? Jangan dulu. Kita tunggu sampai dia benar-benar membawa Farida ke sungai. Di situ nanti kita akan kerahkan penangkapan. Kita lihat dulu, mau apa dia. Pak Ne, anak kita datang, Pak Ne. Waduh, Bapak sudah khawatir. Kenapa, Pak? Gadis-gadis yang mati itu semuanya bernama Farida. Tadi Pak Limmu datang ke sini, menyuruh menjagamu baik-baik, Dok.
Kamu pergi sama calon suamimu. Bagaimana aku tidak khawatir? Jangan takut, Pak. Kan ada Kang Paing yang menjaga saya. Benar, Pak. Tidak akan ada yang aku biarkan mengganggu calon istriku ini. Silahkan diminum. Tentunya Nak Paing haus setelah berjalan jauh. Terima kasih. Memang melelahkan. Saya kira Bulak Pacing itu dekat. Ternyata jauh juga. Ketemu dengan Pak De, Mundo? Ketemu, Pak. Pak De bilang mau datang di hari pernikahan kami nanti. Syukurlah. Mari Nak Paing, istirahatlah di kamar tamu. Silakan, Nak. Terima kasih, Pak. Saya memang merasa lelah sekali. Farida, saya istirahat dulu. Usahakan kita tahu nama gadis dan pemuda yang naik kereta tadi. Beres. Serahkan sama pendekar Basir. Lalu kemudian, Basir pun mencari tahu tentang pemuda tersebut. Basir memberanikan diri untuk menanyakan kepada keluarga Pak Tarjani, yang kebetulan masih berada di halaman, yang sedang beramai-ramai menumbuk padi. Setelah informasi didapatkan, Basir pun kembali memberitahu sembara mengenai hal itu. Kemana kedua pemuda itu? Apa yang dilakukan lelaki gendut itu, Kang? Mana aku tahu. Aneh. Apa yang akan dia perbuat di sini? Kita tonton dulu. Baru kita tangkap rame-rame. Lihat. Si gendut itu pergi lagi. Berhasil, Sembara. Nama gadis itu Farida. Pemudanya namanya Paing. Bapaknya bernama Tarjani. Ya, mereka akan melangsungkan pernikahan besok lusa. Kena kau sekarang. Apanya yang kena? Aku kena nggak? Kau lihat saja nanti. Menyerah. Loh, semele kete. Menyerah apa? Kalian orang asing membawa bencana, membunuh gadis-gadis bernama Farida. Wah, salah paham ini. Ikat mereka. Nanti dulu. Jangan paksa kami menggunakan kekerasan. Boleh coba. Semele kete. Ada-ada saja mengganggu rencana kita. Belum terlambat, Sir. Dan rencana kita tidak terbengkalai. Ayo kita ke rumah itu. Ayo. Setelah pertarungan berhasil merobohkan orang-orang itu, Sembara dan Basir pun melanjutkan menuju rumah Pak Tarjani untuk membuka takbir kepalsuan di balik rahasia pemuda tersebut yang bernama Paing, atau calon menantu Pak Tarjani. Kau ingin tahu siapa Paing sebenarnya? Ya. Dia bukan dari bangsa manusia. Hah? Dia dari bangsa jin, dari jenis buaya. Siluman buaya? Iya. Semele kete. Kau ingin membuktikannya? Ya. Mana ibu carimu? Jika kau ingin melihatnya, usapkan ke pelupuk matamu. Kini Pak Tarjani yang sedang menuang air minum pun merasa kaget. Kenapa tiba-tiba ada tamu mengetuk pintu setelah kedatangan Paing calon menantu? Maaf, Pak.
Apakah ini rumah Pak Darjani? Benar. Kisanak siapa? Apakah ada seseorang yang bernama Paing? Betul. Sekarang sedang istirahat di kamar. Saya saudaranya Paing, Pak. Oh, saudaranya Nak Paing toh. Silakan masuk. Terima Mari. kasih. Nak Paing baru saja istirahat. Apa perlu saya bangunkan? Tidak usah, Pak. Jangan diganggu. Nanti juga bangun sendiri. Mari, silakan duduk. Silakan cicipi, Nak. Jangan malu-malu. Terima kasih, Pak. Semilik itu. Coba kau saja yang lihat Paing, Sir. Kalau dia belum tidur, boleh kau panggilkan aku. Jika dia sudah pulas, biarkan saja. Maaf, kamarnya di mana, Pak? Itu kamarnya. Buka saja. Bandar. Semilik itu. Ada apa, Kisanak? Tidak ada apa-apa, Pak. Sudah kebiasaan dia membuat kaget orang. Oh. Iya, Pak. Maaf, kebiasaan di rumah. Sepertinya aku pernah melihat Andika di depan gardu jalan tadi. Saudaranya Paing, Dok. Oh ya? Kenapa Kang Paing tidak dibangunkan, Pak? Kang? Kang Paing? Ada saudara Kakang datang ke sini. Aku jadi terikat sama Minten. Semilik itu. Ayo bangun, Kang. Saudara? Aku tidak punya saudara. Saudara siapa? Lampir. Anak buah Malampir menebar petaka di sini. Katakan, apakah aku perlu membuka tutup tabir di sini? Siri Sandi. Seekor kerbau ditusuk tali temali. Hendak dibawa pergi tuannya. Iya. Kang Paing mau kemana? Kang Paing mau kemana? Aku batalkan pernikahan kita. Maafkan Farida. Aku harus ikut tuanku. Tuan? Kau tidak akan mengerti. Permisi. Kang. Lepaskan. Iya, terbongkarlah sudah. Di balik semua ini, ternyata buaya-buaya yang meresahkan desa Bulak Pancong adalah buaya siluman yang disebarkan oleh Mak Lampir. Yang dinyatakan Mak Lampir sedang dendam dengan yang bernama Farida. Lalu bagaimana cerita kelanjutannya? Mari kita simak. Aneh. Bukan Farida yang dibawa. Tapi calon suaminya. Aku betul-betul tidak mengerti. Siapa nama aslimu? Bajul Putih. Kau pernah bertemu denganku? Pernah. Kami 5 bersaudara pernah bertempur dengan Andika. Dan kami kalah dihajar pusaka Andika hingga luka parah. Kenapa gadis-gadis yang bernama Farida atau yang mirip dengan nama itu dibunuh di sungai? Dan atas perintah siapa? Kakang Bajul Segara. Kenapa? Guru besar Mak Lampir menawan seorang gadis bernama Farida. Sekarang gadis itu hilang karena ada yang menculiknya. Mak Lampir memerintahkan kami untuk mencarinya. Maka Kakang Bajul Segara memerintahkan kami untuk membunuh semua gadis yang bernama Farida. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya yang akan datang. Terima kasih.